kekuatannya. Jadi kalaupun ada overstrength itu overstrength yang kita batasin dan terukur gitu ya. Kemudian mekanisme yang kurang daktal itu kita jaga dengan diberi overstrength. Ya. Jadi kita nyebutnya itu diproteksi lah. Capacity protection, ya, diproteksi kapasitinya agar tidak mencapai kelelehan. Tetap elastik selama gempa terjadi gitu. Ya. Nah, berikutnya, sorry. Halo. Nah, ini adalah salah satu strategi ya untuk memproteksi elemen-elemen yang perilakunya itu brittle, yaitu dengan menjaga hierarki kekuatan, ya. Jadi pada level penampang misalnya kan, itu di situ ada rebar, baja tulangan kalau pada beton ya, ada beton juga gitu kan. Nah, mana yang boleh mencapai batas pertama kali gitu ya. Nah, kalau kita masih ingat di pelajaran beton kan, untuk supaya perilakunya ductile, perilaku batas itu lebih dulu diharapkan terjadi pada baja tulangan, bukan pada betonnya, gitu kan. Di level elemen nantinya, di situ ketemu yang namanya mekanisme geser, mekanisme lentur, gitu ya, torsi dan lain sebagainya. Ya, dalam kondisi batas, mekanisme lentur yang kita harapkan duluan terjadi, bukan geser. Gitu. Di level join, ketemu yang namanya balok dengan kolom gitu kan. Balok diharapkan lebih lemah dari kolom. Karena kolom itu adalah kaki bangunan. Kalau kolomnya patah, bangunan bisa runtuh gitu kan. Jadi kita jaga yang namanya strong column, weak beam. Kolom kuat, balok lemah. Di level struktur juga sama. Struktur atas itu kita buat lebih lemah dibandingkan dengan pondasi nantinya. Seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi hierarkinya demikian. Dan ini harus kita jaga hierarki ini. Salah satunya dengan menerapkan faktor kuat lebih, ya. Nah, kalau ini kita jaga secara konsisten, ya bangunan kita akan berperilaku baik saat terjadi goncangan gempa, gitu. Oke, next. Ya, ini gambarannya ya. Kalau ada mekanisme geser, mekanisme crushing, stability, ada flexor, ya, itu membentuk satu rangkaian seri. Saya tarik, gagalnya tuh hanya boleh lewat mekanisme flexor. Yang lain harus punya overstrength. Gitu. Kira-kira demikian. Oke, next. Ya, ini sumber faktor overstrength ya, yang nantinya akan kita terapkan pada struktur-struktur yang mau kita proteksi gitu ya. Ya kita tahu bersama ya, kalau kita ngedesain bangunan ya ada yang namanya faktor kuat lebih, faktor apa namanya, faktor reduksi, ada faktor beban ya. Itu memberikan yang namanya nanti faktor kuat lebih pada struktur bangunan kita. Waktu kita fabrikasi materialnya, ya ada yang namanya tambahan keamanan lah, supaya material yang diproduksi tidak ditolak. Ya, keamanan ini belum tentu terpakai, sehingga artinya secara material juga akan ada yang namanya faktor kuat lebih gitu kan. Dan ini semua membentuk faktor kuat lebih struktur bangunan kita nantinya. Secara code ya, kalau kita melihat di peraturan ya, faktor kuat lebih total ya, yang udah melibatkan sumbangan dari desain, dari material, dari perilaku strukturnya, itu bisa mencapai sampai 3 minimal, 2,5 sampai 3 lah ya. Jadi cukup tinggi ya. Oke, next. Ya, ini hanya penjelasan tambahan ya. Nilai kuat lebih yang tadi dipakai untuk menjaga hierarki ya. Baik geser di daerah di plastis, kolom ya, strong column weak beam ya, dan lain sebagainya. Ya, ini hanya penjelasan tambahan ya. Oke, next. Nah, ini ya konsep strong column weak beam ya. Yang salah satu bentuk hierarki yang kita terapkan untuk menjaga kelelehan atau kerusakan hanya boleh terjadi pada balok ya, bukan pada kolom ya. Oke, next. Nah, kalau kita bicara building performance ya, kinerja bangunan saat terjadi gempa, ya. Ini juga penting dicatat ya. Jadi kalau kita bicara gempa ini kan ada gempa rencana. Gempa rencana itu di yang tengah ya. Kita nyebutnya 2/3 dari MCER, yang panah warna merah yang bagian tengah. Itu gempa rencana. Kemudian di bawahnya itu ada gempa, kita nyebutnya gempa maksimum ya, gempa 2500 tahunan. Kemudian yang paling atas ya, itu adalah gempa frequent yang sering terjadi. Ya, di mana kalau
untuk gedung biasanya gempa frekuent ini ekivalen dengan gempa dengan periode ulang 50 tahunan. Ya. Nah, akibat gempa frekuent ya, untuk bangunan umum itu yang garis paling kanan ya, garis diagonal yang paling kanan. Performance-nya atau kinerjanya itu mestinya maksimum immediate occupancy. Artinya dia masih elastik. Jadi kalau sampai ada bangunan kita kena gempa frekuent, gempa yang 50 tahunan tadi udah rusak parah, artinya ada yang salah desain di situ. Ya. Kemudian kalau kena gempa rencana yang 2/3 MCR tadi, bangunan kita boleh mengalami kerusakan, tapi performance-nya harusnya life safety. Life safety itu apa? Ya dia harus bisa melindungi jiwa manusia yang ada di dalam bangunan dan di sekitar bangunan. Ya. Nah, kemudian kalau terkena gempa yang kuat, strong earthquake ya dengan periode ulang sampai 2500 tahunan, ya, maka dia collapse prevention. Ya, jadi tidak boleh runtuh, ya, tapi near runtuh gitu ya, hampir collapse gitu. Nah, di level desain earthquake dan maksimum earthquake yang 2 terbawah, yang paling berperan adalah ductility, yaitu seismic detailing tadi. Ini yang paling berperan. Karena kekuatan sudah terlewati pada komponen-komponen strukturnya, terutama yang memang sengaja dibuat lemah. Jadi kekuatan sudah terlewati, dan untuk supaya bisa survive, dia harus punya yang namanya ductility. Ya. Nah, saat terkena gempa frequent, levelnya adalah strength, kekuatan. Ya, di situ tetap elastik harapannya begitu. Oke, next. Nah, berikutnya. Halo? Berikutnya. Slide berikutnya tolong. Izin Prof, ini kita selesai di jam 4 kurang 4 Prof. Ini mungkin ada waktu sisa sekitar 15 menit. Tadi saya lihat Prof ada 2 paparan ya Prof ya, perencanaan dan pelaksanaan. Nanti bisa Prof dibagi waktunya nggak Prof? Nanti kita berhenti di jam setengah 4, jam kurang lebih jam 15.35, kemudian sesi tanya jawab 10 menit. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya udah, ini dipercepat aja. Baik, terima kasih. Next. Ini dilewat aja, dia udah lewat. Oke, terus. Ya, mungkin yang bangunan ini aja deh. Ya ini gambaran aja ya. Ini gambaran yang dimaksud dengan berbagai kinerja bangunan tadi ya. Ada fully operasional ya, tetap elastik ya. Kemudian immediate occupancy, minor kerusakan damage yang sifatnya minor lah gitu ya. Kemudian life safety itu yang tengah itu ya, udah mulai banyak retakan ya. Kemudian yang near collapse paling kanan ya. Nah, harapannya nggak boleh terjadi collapse ya. Bahkan terhadap gempa yang periode ulangnya sampai 2500 tahun ya. Oke, next. Ya, ini mungkin juga penting ya. Jadi tadi udah disampaikan ya bahwa target kinerja untuk bangunan yang berada di wilayah rawan gempa ya, itu haruslah bisa melindungi jiwa manusia yang ada di dalam dan di sekitar bangunan kita. Itu target yang paling utama. Nah, tapi belakangan juga muncul satu paradigma baru gitu ya, bahwa selain untuk melindungi jiwa manusia ya, ini juga ternyata penting bahwa kita harus juga melindungi investasi gitu. Mengurangi losses ya saat bangunan mengalami kerusakan yang parah akibat gempa. Karena betapa banyaknya ya setelah kejadian gempa, bangunan-bangunan itu nggak bisa operasional untuk jangka waktu yang cukup lama. Ya, hotel ya selama 2 tahun nggak bisa beroperasi gara-gara kerusakan yang memerlukan yang namanya assessment, memerlukan yang namanya perbaikan, perkuatan dan lain sebagainya. Nah, makanya kemudian muncul sekarang itu paradigma baru bahwa selain melindungi jiwa manusia juga kalau bisa bangunan itu dirancang juga melindungi investasi yang sudah ditanamkan dalam bangunan tadi. Sehingga kerusakan itu jangan terlalu berlebihan gitu ya. Jadi ada yang namanya drift, yang goncangan yang sengaja kita batasi supaya kerusakan itu tidak terlalu berlebihan. Oke, next. Oke, ini dilewat aja terus. Nanti bisa dibaca, bahannya udah bisa dibagikan. Nah, ini penting juga ya.
Jadi aturan detailing ya yang diterapkan untuk bangunan tahan gempa itu sebenarnya dikaitkan dengan kategori desain seismik bangunan tersebut. Jadi tergantung bangunan tadi berada di mana. Apakah dia KDS-nya A, B, atau C, atau D, E, F, gitu kan? Nah, KDS ini menentukan nantinya. Kalau misalnya saya berada di KDSD, umumnya kalau Jawa ya, kalau kita berada di Jawa, umumnya itu berada di KDSD. Kalau Kalimantan bisa di B, bisa di A. Ya, tapi kalau di Jawa itu umumnya di D. Nah, kalau kita berada di D, maka bangunan tipe detailing bangunan kita itu harus khusus gitu ya. Jadi kalau kita pakai sistem balok, kolom ya, atau rangka portal gitu ya, maka detailingnya harus khusus. Begitupun kalau kita pakai dinding, itu harus khusus. Jadi nggak bisa kita pakai sistem biasa-biasa saja atau menengah gitu ya, untuk bangunan yang dibangun di Jawa. Ya, mungkin yang agak kurang kegoncangannya itu di bagian utara Jawa ya, tapi kalau sudah di bagian tengah, apalagi bagian selatan ya, itu umumnya masuk di KDSD. Oke, next. Oke, next. Berikutnya. Oke, terus dilewat aja dulu ini. Nah, ini adalah beberapa aturan detailing yang penting diketahui juga ya. Yang harus diterapkan baik untuk aspek non seismik maupun juga nanti aspek seismik. Nah, yang sering kurang itu adalah pemasangan cross ties. Cross ties itu bentuk yang bentuk plus itu, ya. Itu tambahan ikatan untuk menjaga inti beton kita itu terkekang dengan baik, ya. Ini untuk non seismik aja udah seperti ini. Apalagi untuk yang seismik. Tapi ini kadang untuk non seismik pun jarang dipasang gitu kan. Oke, next kita lihat yang berikutnya. Nah, ini untuk seismik lebih luar biasa ya kebutuhannya ya. Jadi ini ketentuan yang baru tahun 2019 di mana cross ties harus kita pasang mengikat semua tulangan longitudinal kolom kita yang ada. Kalau kolom kita itu berada di lantai dasar, di mana kalau di lantai dasar gaya aksial yang bekerja itu cukup signifikan sampai melebihi 30% dari kapasitasnya. Ya. Oke, next. Ya, ini yang sebelah kiri itu untuk kondisi normal, pemasangan cross ties ini penampang kolom ya. Sebelah kanan itu adalah kondisi kalau gaya aksialnya besar sekali. Ya, oke, next. Nah, detailing seperti ini kadang kita luput ya, menerapkannya dengan baik. Aspek material ini penting juga. Di mana, oke, next. Berikutnya. Ya, di sini ada ketentuan dari SNI 2052 tahun 2017 gitu ya, yang mengatur baja tulangan yang boleh dipakai untuk sistem rangka pemikul momen yang khusus seperti tadi. Ya, portal atau dinding yang sifatnya tuh harus khusus. Materialnya pun juga ternyata nggak boleh sembarangan. Jadi yang diizinkan digunakan untuk sistem penahan gempa pada bangunan kita itu adalah kalau disesuai dengan SNI 2052 2017 itu adalah baja dengan spesifikasi BJTS 420B. Ya. Jadi baja dengan spesifikasi BJTS 420B. Di mana baja ini elongasinya bagus, overstrength-nya itu relatif terkendali gitu ya, tidak berlebihan. Kemudian kekuatan ultimate atau kekuatan putus dibandingkan dengan lelehnya juga cukup baik, di atas 1,25. Ya. Nah, baja inilah yang disarankan untuk bangunan tahan gempa. Oke, next. Ya, ini kalau digambarkan ya mungkin tinggal dipahami gambar ini. Ya, ini gambar stress strain diagram untuk baja tulangan. Oke, next. Ya, oke, next. Ya, ini sistem struktur dan komponen struktur penahan gempa. Mungkin kita lewat aja ini ya. Ini sudah sama saja ya. Mungkin kita fokus sekarang pada pelaksanaan. Bisa di file ininya. Dibukakan. Ya, berikut ini adalah minimalisasi risiko melalui pengendalian mutu pelaksanaan untuk memperoleh bangunan fasilitas umum yang berkualitas tinggi. Oke, next. Ya, ini outline-nya. Oke, next.
Ya, ini adalah kalau kita bicara konsep penyelenggaraan konstruksi bangunan teknik sipil ya. Karena bangunan kita ini ya, terutama infrastruktur, hunian dan lain sebagainya ini mahal. Ya, sehingga diharapkan umurnya itu harusnya panjang. Ya. Sehingga life cycle-nya itu juga baik gitu loh. Ya. Nah, untuk bisa menghasilkan hal seperti itu, next. Ya. Next. Ya, maka kita harus secara konsisten lah menerapkan QA ya, quality assurance dan quality control di setiap tahapan konstruksi kita, baik itu di perencanaan maupun nanti di pelaksanaan. Nah, tadi kita udah bicara untuk perencanaan ya. Berikutnya ini kita akan membahas yang di pelaksanaannya. Oke, next. Ya, ini ya, karena tingginya biaya konstruksi ya, maka diharapkan bisa memberikan umur yang panjang ya, diperlukan QA/QC di setiap tahapan konstruksi ya. Ini tadi sudah disampaikan. Oke, next. Nah, ini yang penting ya, bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pada pelaksanaan konstruksi ya, itu hanya bisa dicapai lewat perencanaan dan pengawasan dalam proses pelaksanaan konstruksi itu sendiri. Ya. Tujuan akhirnya kan mencegah adanya defect. Sehingga yang dihasilkan nanti betul-betul sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya. Nah, tools yang diperlukan tentu saja ada sistem manajemen yang terukur gitu ya, yang konsisten ya, dan ada prosedur juga yang dikembangkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan proyek itu sendiri, dan ada tolok ukur atau toleransi yang bisa diterima gitu ya. Harapannya demikian, sehingga nanti defect dan sebagainya itu dari awal sudah bisa kita cegah untuk terjadi. Oke, next. Ya, ini penjaminan mutu versus pengendalian ya. Jadi kalau penjaminan mutu itu kita menspesifikasikan standar, mendefinisikan metodologi, menetapkan proses dan prosedur pemilihan subkon dan lain sebagainya. Terus untuk pengendalian mutu ya, kita memverifikasi pemenuhan terhadap standar, memastikan penerapan yang sesuai ya selama pelaksanaan, memilih subkon, bahan dan lain sebagainya sesuai dengan standar. Ya. Nah, yang dikontrol nantinya tentunya mencakup baik personil, peralatan, bahan, metode kerja dan pelaksanaan itu sendiri. Oke, next. Ya, ini hal-hal yang diukur ya, nanti bisa dibaca saja ya. Tentunya nanti ada acuannya, checklist, bisa visual, pengukuran, pengujian sesuai standar dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya mau ceritakan sedikit mengenai hal ini ya. Saat pelaksanaan ya, kalau kita melibatkan tenaga asing gitu ya, misalnya Jepang sebagai contoh ya, itu yang namanya checklist itu betul-betul diperiksa sebelum kemudian dilanjutkan dengan tahapan berikutnya. Jadi kalau misalnya nih masang tulangan terus belum ngecor nih, sebelum ngecor, maka dilakukanlah pengukuran ya, posisi tulangannya sesuai apa enggak, jumlahnya sesuai apa enggak, ikatannya sudah terpasang dengan baik atau enggak gitu. Itu semua diukur. Termasuk selimut betonnya dan lain sebagainya secara konsisten. Dan mestinya memang seperti itu. Nah, tapi di kita hal seperti itu jarang sekali dilakukan gitu ya. Kadang kita hanya melakukan pemeriksaan secara visual tanpa kita ukur langsung gitu. Sehingga akibatnya apa? Ya ada penyimpangan-penyimpangan ya yang nggak bisa dihindari gitu kan. Oke, next. Ya, ini yang terkait dengan adanya deviasi, ya memang selalu ada yang namanya deviasi karena kita engineering ya. Tapi harus masuk dalam batas toleransi gitu loh. Itu yang nggak boleh kalau dia sampai melewati batas toleransi. Gitu. Oke, next. Oke, ini bisa dilewat. Saya akan memperlihatkan contoh-contoh pelaksanaan yang kurang konsisten gitu ya. Oke, next. Terus. Ya, ini aturan-aturan yang tadi juga sudah disampaikan. Oke, next. Ya, bagian berikut ini mungkin cukup penting juga untuk dilihat ya sebagai pembelajaran ya. Ini adalah lesson learn pada pelaksanaan konstruksi gedung gitu ya. Berbagai permasalahan yang sering terjadi ya, yang kemudian menyebabkan adanya deviasi yang melewati lah ya batas toleransi yang bisa diterima gitu kan. Oke, next.
Ya, ini yang pertama. Ini sering banget terjadi ini. Tulangan plat yang tidak terjaga posisinya. Jadi kalau kita perhatikan di situ, selimut beton kan untuk plat biasanya 2 cm sampai 3 cm gitu loh. Tapi karena tulangan plat itu tidak terpasang dengan baik, tidak terikat dengan baik, dudukannya juga kurang bagus, kurang mantep gitu ya. Terus diinjek-injek, akibatnya dia bergeser gitu ya. Karena udah pasti diinjek ya, karena saat pelaksanaan kan. Saat bergeser ternyata end up selimut betonnya sampai 7 cm, 8 cm, dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Beton kita retak. Karena tulangannya kejauhan gitu. Kapasitasnya pun juga kurang, nggak memenuhi syarat gitu kadang. Oke, next. Berikutnya, ya ini juga sama, coba lihat itu, selimut betonnya tebal sekali. Ya. Tulangan itu bergeser. Ya. Nah, ini kan sesuatu yang tidak kita kehendaki terjadi gitu. Oke, next. Kemudian beton yang mudah sekali mengalami keretakan gitu ya, mengalami retak susut di permukaan akibat air berlebih. Ini juga sangat sering terjadi. Kadang kita salah dalam menspesifikasikan campuran beton yang mau digunakan untuk pengecoran. Beton kita tuh kadang terlalu kering gitu ya, selamnya rendah gitu kan. Sehingga yang terjadi di lapangan kemudian tukang-tukang itu inisiatif nambah air gitu kan, untuk memudahkan pemompaan kadang ya, untuk memudahkan pengecoran ditambah air. Ya. Akibatnya apa? Beton kita penuh dengan terlalu banyak airnya. Sehingga setelah dia mengeras itu ya mudah sekali mengalami yang namanya keretakan akibat susut seperti yang terlihat di gambar ini. Dan secara bentuk pun juga warna dan lain sebagainya itu beton kita menjadi kurang meyakinkan gitu kan. Oke, next. Nah, ini contoh yang lain ya, kalau kita lihat ya, bagaimana kita tidak menjaga konsistensi campuran beton yang digunakan ya. Dari warna saja sudah terlihat ya, hal yang tidak sempurna gitu. Seperti yang terlihat pada foto itu ya, warnanya kecoklatan ya, dan bukan hanya secara warna ya, secara fisik pun juga terlihat tidak meyakinkan. Next. Ya, ini juga ya sambungan construction joint yang kurang baik antara tahapan pengecoran yang berbeda, kolom dengan joint ya, kadang pada balok gitu ya. Oke, next. Ya, ini juga sama ya, construction joint yang kurang baik. Terlihat pembedaan antara beton yang dicor lebih dulu dengan cor yang berikutnya gitu ya. Tidak ada penyatuan ya. Memang kadang di lapangan itu kemudian dicoba dipoles lagi gitu ya. Dipoles lagi, tapi kan itu bukan sesuatu yang pilihan yang harusnya kita lakukan. Yang harusnya kita lakukan adalah kita cegah itu dari awal. Jadi kalau ada sambungan konstruksi ya dari awal sudah kita terapkan treatment sesuai dengan ketentuan code yang berlaku gitu loh. Jadi kalau kita bicara sambungan konstruksi kan setelah pengecoran ya, kita buat dia kasar dulu, kita bersihkan ya, kemudian kita lembabkan, baru kita cor lagi beton baru di atasnya ya, sehingga penyatuannya akan terjadi dengan baik sekali. Oke, next. Ya, ini contoh ya, pengerjaan sambungan konstruksi yang kurang baik ya, dimana kalau kita ngecor beton yang sudah kemudian mengeras gitu ya, itu kecenderungannya akan terbentuk yang kita sebut dengan lightens gitu ya. Jadi kayak semen milk gitu ya, dimana air itu naik ke atas, ngumpul dia di atas, sehingga lapisan yang terakhir yang kita cor itu jadi terbentuk kayak ada pelemahan gitu. Nah, harusnya ini dikorek dulu, diciping dulu ya. Atau kalau enggak ya dari awal sudah kita pilih bahan beton kita yang cukup baik gitu ya, sehingga tidak terjadi yang namanya bleeding ya, air naik ke atas sehingga memperlemah lapisan paling atas dari beton yang sudah dicor duluan gitu ya. Kalau kita gunakan beton yang kurang baik ya seperti ini, mau nggak mau harus kita chipping. Nah, tapi nyipingnya gimana kalau melihat tulangan serapet ini gitu kan ya, jadi nggak masuk akal jadinya. Oke, next. Ya, ini aturan-aturan yang ada sebenarnya sudah cukup jelas ya di dalam SNI kita yang mengatur bagaimana kita harus memperlakukan construction joint pada bangunan beton kita. Oke, next. Nah, ini juga sama ya. Karena kadang ya, apalagi kita di daerah gempa ya, persyaratan tulangan itu kadang sangat rapat sekali. Ya, seperti yang terlihat di gambar ini. Nah, dengan tulangan yang rapat, kita tidak menspesifikasikan material beton kita dengan baik.
dianggap material betonnya yang biasa-biasa saja. Padahal ada ketentuan ya, di mana kalau tulangan rapat ya, maka misalnya maksimum agregat kita harus kecil gitu ya, sehingga tidak terjadi yang namanya segregasi. Terus workability beton kita harus baik, supaya walaupun dalam kondisi tulangan yang rapat, beton kita masih bisa dipadatkan dengan baik gitu. Nah ini hal-hal yang kadang nggak diperhatikan. Akibatnya apa? Menggunakan atau menspesifikasikan beton yang biasa saja, akibatnya terjadilah honeycomb seperti yang terlihat pada foto itu ya. Jadi ada honeycomb ya, rongga-rongga ya, beton tidak menyatu dengan baik gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, next. Ya, nah ini juga ya, ini beton akibatnya juga sulit untuk difinish gitu ya, karena terlalu kental, terlalu kering gitu ya, sehingga nggak bisa difinish juga seperti yang terlihat di gambar ini ya. Workability-nya rendah sekali ini. Oke, next. Ya, ini sebagai beton juga kelihatan ya. Harusnya yang seperti ini ditolak gitu kan, bukan dipakai ya, karena kalau dipakai akan sulit untuk dikerjakan gitu. Oke, next. Ya, ini yang namanya bleeding ya, atau segregasi ya. Sorry, segregasi bukan bleeding ya. Jadi saat kita lakukan tes selam gitu ya, kelihatan airnya misah gitu. Nah, ini kalau kita apa namanya, paksa untuk dikerjakan ya, beton kita akan bleeding gitu loh. Ya. Oke, next. Nah, ini yang penting juga diperhatikan ya, bahwa ada konsekuensi ya, kalau beton kita itu tidak bisa dipadatkan dengan baik ya, karena apa, akan timbul rongga yang banyak nanti pada beton kita. Jadi ada konsekuensi, kalau bertambah aja 2% rongganya, itu kuat tekannya akan turun hingga 10%. Bayangin kalau rongganya nambah jadi 4% misalnya kan ya, akan semakin jatuh mutu beton kita ya. Oke, next. Nah, ini bisa dilihat ya, rapatnya tulangan gitu ya, yang memang mau nggak mau kadang terjadi pada bangunan kita yang tadi harus memenuhi syarat seismic detailing yang memang ketat gitu ya. Jadi yang namanya tulangan cross ties, tulangan confinement, pengekang itu membuat kondisi penulangannya sangat rapat seperti yang ada di gambar ini. Ya, nah di situ harusnya kita menspesifikasikan campuran beton yang sesuai dengan kondisi penulangan yang ada. Nggak boleh yang biasa-biasa saja gitu loh. Bahkan kita untuk kasus ini ya, harus menggunakan misalnya subcompacted concrete gitu ya. Jadi beton yang bisa memadat dengan sendirinya gitu ya. Oke, next. Nah, ini juga akibat ya dari beton yang tidak sesuai yang digunakan untuk kondisi penulangan yang rapat, terjadi yang namanya beton kropos ya. Oke, next. Ya, ini beton kropos akibat tulang rapat ya. Kalau kita potong ya betonnya ya, setelah pengerjaan itu dicek karena ternyata tidak sempurna ya, kelihatan banyak rongga-rongga yang terperangkap ya, rongga udara yang terperangkap di dalam beton kita. Dan ini tentu saja dampaknya pada kekuatan yang saya bilang tadi. 2% penambahan rongga itu akan menurunkan sekitar 10% ya kekuatan. Nah, bisa dibayangkan ya kalau lebih banyak lagi rongganya. Oke, next. Ya, ini juga kadang sering terjadi ya, mutu beton yang terpasang ini tidak sesuai dengan yang direncanakan, khususnya untuk kolom. Khususnya lagi untuk kolom bangunan yang menahan beban yang cukup banyak di atasnya gitu. Jadi kalau mutunya nggak masuk, itu akan terjadi retak vertikal pada kolom kita. Dan itu berbahaya itu. Bisa memicu keruntuhan bangunan. Ya, jadi ini terjadi pada salah satu bangunan, misalnya sebagai contoh, setelah retak vertikal terbentuk, terpaksa kolom itu kita ikat. Ya, supaya retak itu tidak bertambah lebar. Karena kalau dia bertambah lebar, ya itu tadi bisa memicu keruntuhan bangunan. Oke, next. Ya, ini berbagai penyebab lah ya
apa namanya permasalahan kuat tekan beton terpasang. Nah ini yang kadang perlu dipahami juga ya, bahwa kuat tekan terpasang ini berbeda dengan kuat tekan silinder yang kita ambil sebelum beton itu kita tuangkan di lapangan. Kita kan selalu ngambil yang namanya sampel silinder kontrol gitu ya, sebelum beton itu kita tuangkan. Terus ini kita rawat di dalam curing bath ya, di lab ataupun di lapangan kita rawat ya di dalam air gitu ya, direndam gitu kan. Nanti pada saatnya dibutuhkan untuk dites baru kita keluarkan. Ini kondisi ideal ini. Ini kondisi ideal. Jadi jangan happy kita kalau kemudian hasilnya bagus. Belum tentu yang di lapangan sama bagusnya. Yang di lapangan itu kuat tekan terpasang kita nyebutnya. Dan kuat tekan terpasang itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita merawat beton kita. Bagaimana kita memadatkannya waktu kita mengerjakannya. Nah, yang sering terjadi adalah perawatan itu tidak dilakukan secara konsisten di lapangan. Ya, saya selalu minta kadang pada kontraktor pelaksana ya, agar juga membuat sampel beton, ya, membuat sampel beton yang nantinya disimpan di lapangan, tidak dirawat di dalam bak, tapi dirawat sesuai dengan perawatan yang kita terapkan pada bangunan yang kita kecor tadi. Jadi kalau di bangunan yang dicor kita siram, ya dia kena siram juga. Kalau bangunan yang kita cor nggak kita siram, nggak kita rawat, ini juga nggak dirawat gitu. Nah, sampel ini lebih representatif untuk menggambarkan kondisi kuat tekan terpasang di lapangan gitu. Nah, tapi seringkali kontraktor kalau saya minta melakukan itu, ya nggak sepenuhnya mengikuti gitu loh. Karena khawatir ketahuan nantinya bahwa perawatannya tidak dilakukan dengan baik gitu. Kira-kira demikian ya. Rasanya waktunya sudah masuk pas ya Pak ya. Saya pikir hal-hal penting sudah saya sampaikan. Nanti mungkin bisa kalau ada hal-hal lainnya bisa lewat tanya jawab. Ya, Ya, Halo? Prof. Baik, Prof. Ini sudah habis apa yang disampaikan, Prof. Prof. Iswandi. Ya, silakan. Ya, waktunya sudah habis, Prof. Mungkin apakah sudah disampaikan semuanya? Belum sih, tapi nggak apa-apa. Kan bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab ya, Prof ya. Ya, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Iswandi bahwa hal-hal yang harus dipahami ya untuk meminimalisir resiko di aspek perencanaan, ada standar, kemudian ada kriteria desain, strategi untuk mencapai SNI, kemudian di aspek pelaksanaan ada karakteristik yang harus diukur, spesifikasi, sampai tadi sudah diberikan lesson learn-nya sebagai sharing pengalaman yang harus dipahami ketika proses pelaksanaan itu terjadi di lapangan. Mungkin dari peserta di ruangan ada yang bertanya? 1, 2. Satu dulu. Ini yang pertama. Silakan Pak, selamat dan asalnya Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. izin bertanya Prof. Monggo silakan Pak. Nama Joko Murtoyo dari bagian pengadaan barang jasa Setda Kabupaten Jogja. Ada 2 pertanyaan Prof. Yang pertama tadi disampaikan bahwa salah satu penyebab kegagalan bangunan atau konstruksi ada di perencanaan, di pelaksanaan maupun di pengawasan. Dalam hal terjadi kegagalan bangunan setelah diidentifikasi karena kesalahan katakanlah di perencanaan, itu yang bertanggung jawab siapa Prof? Apakah hanya perencana, apakah pengawas dengan penyedia juga PPK juga termasuk di dalam memicu terjadinya kesalahan. Yang kedua, ketika dalam pelaksanaan konstruksi, terutama di pengecoran beton tadi Pak ya, terjadi istilahnya beton keropos atau yang retak tadi. Untuk penanganannya gimana Prof? Kira-kira apakah harus dibongkar atau gimana, barangkali ada yang disampaikan untuk kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ya, jadi kalau udah jelas ya salahnya adalah di perencanaan gitu ya, maka yang bertanggung jawab adalah perencana tentu saja. Kan yang
menandatangani dokumen, gambar dan lain sebagainya kan perencana gitu kan. Dan kalau kita mengacu pada Undang-Undang Jasa Konstruksi, ya itu memang kesalahannya. Apa kalau memang itu bisa dipastikan kesalahannya di perencanaan, maka tentu saja yang bertanggung jawab adalah perencana gitu loh. Nah, memang ini hal-hal yang kalau di luar diupayakan diminimalisir ya dengan tidak bergantung hanya pada perencana untuk menghasilkan produk akhir gitu loh. Selalu ada yang namanya terutama untuk bangunan-bangunan khusus ya, bangunan-bangunan tinggi gitu ya. Selalu ditunjuk yang namanya IPC gitu loh. Independent Proof Check atau Independent Proof Consultant gitu ya. Jadi ada konsultan lain independen yang diminta kemudian melakukan hitungan ulang gitu ya untuk memastikan apa yang sudah dihitung sebelumnya itu memang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Bahkan dalam melakukan hitungannya itu nanti konsultan ITC kita nyebutnya ya, itu diwajibkan menggunakan software yang berbeda dari yang digunakan oleh perencana aslinya gitu loh. Jadi ini salah satu bentuk mitigasi yang kalau di luar itu sudah mulai cukup populer diterapkan gitu loh. Karena memang tadi bahwa konsultan ini kan kadang ya dalam tanda kutip ya, karena dikejar waktu dan lain sebagainya, kadang ada aja yang miss gitu loh. Ya, nah itu bisa dimitigasi lewat salah satunya ya penunjukan IPC gitu ya, sehingga produk desain itu memang betul-betul at the end ya bisa dibuktikan memang bisa memberikan suatu keamanan struktur yang bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Itu yang terkait dengan pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau ada kropos misalnya sebagai contoh ya, maka kropos itu tentunya yang pertama harus kita pastikan ya extend ataupun juga tingkat kekroposan itu sampai seberapa parahnya gitu. Jadi artinya sebelum kita menentukan bentuk-bentuk perbaikan dan lain sebagainya, kita harus melakukan assessment dulu. Harus kita pastikan gitu. Ya, apakah beton yang dari secara visual dari luar kelihatan nggak kropos, udah pasti nggak kropos gitu. Ya, atau itu juga kropos, kita nggak tahu aja. Nah, yang seperti ini harus dipastikan dulu gitu loh. Nah, kalau sudah dipastikan misalnya ternyata yang kropos itu hanya yang terlihat saja, ya udah kita lakukan pembobokan sampai kita ketemu ya di daerah kropos maksudnya dibobok ya, sampai kita ketemu beton yang solid gitu loh. Ya, sampai ketemu beton yang solid, baru kemudian kita perbaiki dengan menggunakan bahan konkret repair yang khusus lah gitu ya, supaya yang mempunyai kekuatan lekatan yang baik, mutu yang baik dan lain sebagainya. Tapi intinya apapun itu harus didului dengan assessment dulu. Termasuk kalau kita bicara retak, kita harus tahu nih retak ini apa penyebabnya. Misalnya, ternyata penyebabnya karena tulangan kita turun posisinya. Nah, kalau turun kan ada konsekuensi kekuatan di situ. Artinya nggak cukup retak itu kita perbaiki dengan hanya menginjeksi dengan epoksi, nggak cukup. Mungkin kita harus juga menambah tulangan gitu. Nah, itu hal-hal yang mesti dipastikan lewat yang namanya assessment gitu. Kira-kira gitu. Baik, cukup. Pertanyaan berikutnya mungkin. Silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mau bertanya terkait dengan kegagalan konstruksi tadi, menyambung dari Bapak Joko. Mana yang terjadi, yang Prof terangkan tadi terkait dengan hubungan balok dan kolom pada titik join, di mana Prof tadi menjelaskan terkait hal tersebut adalah kolom dan balok kolomnya lebih kuat daripada balok. Nah, ini yang saya kurang mengerti, karena pada prinsipnya balok bertugas sebagai balok, kolom sebagai kolom, di mana balok itu terjadi momen lentur dan geser, sementara balok mendistribusikan beban vertikal akibat pembebanan dari atas. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, Prof, terkait dengan beton bertulang. Banyak produsen atau pabrik baja tulang, di mana seperti Spetindo, Hastindo atau Pandanwangi Steel, mereka mengeluarkan tabel-tabel
baja tulangan, yang mana antara satu dengan yang lain sudah ber-SNI tapi tidak sama. Contohnya elastisitas lenturnya itu juga sama, padahal dengan diameternya yang sama. Kemudian kalau kita merujuk pada tabel baja tulangan yang keluaran dari buku Insinyur Rudi Gunawan, itu biasanya kan kita pakai rujukan itu. Bagaimana mensiasati hal seperti itu? Terima kasih. Oke, jadi yang pertama terkait dengan thrombolomic beam ya. Jadi yang dimaksud itu adalah bahwa saat nantinya terjadi gempa, kerusakan lentur hanya boleh terjadi di balok. Jadi nggak boleh terjadi kerusakan lentur di kolom gitu. Nah, untuk bisa menjamin itu dari awal harus sudah kita cek ya, apakah kapasitas lentur kolom itu lebih kuat ya daripada balok yang merangka pada join yang sama ya, yang ketemu di join ya. Nah, kapasitas lentur kolom itu sangat dipengaruhi oleh besarnya gaya aksial yang bekerja di kolom. Semakin besar gaya aksial yang bekerja di kolom, kapasitas lentur kolom kita semakin turun. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai ya, karena saking besarnya gaya aksial yang bekerja pada kolom, kapasitas momen kolom kita tuh jadi rendah, bahkan lebih rendah daripada kapasitas lentur balok yang merangka di join yang sama. Karena kalau itu sampai terjadi berbahaya. Jadi waktu kemudian terjadi gempa, yang rusak bukan baloknya malah, yang rusak adalah kolomnya. Dan kalau itu sampai terjadi, ya bisa menyebabkan keruntuhan bangunan gitu loh. Itu yang pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan tulangan ya. Jadi yang pertama harus kita jadikan acuan tentu saja adalah SNI 2052 itu sendiri. Di SNI itu secara jelas gitu ya, kita bisa lihat ya terkait dengan karakteristik mekanik ya baja tulangan yang disarankan. Yang tadi saya sampaikan salah satunya adalah spesifikasi BJTS 420B. Termasuk ya geometri ulirnya dan lain sebagainya. Itu ada di situ. Nah, tentu saja khusus untuk aplikasi tadi ya, bangunan tahan gempa gitu ya. Ya kita konsisten saja dengan SNI itu. Jadi nanti pengawas ya saat bahan datang ya, material datang ya kita cek terhadap ketentuan yang ada di SNI itu, baik dari sifat mekaniknya maupun juga dari sifat fisiknya, bentuk ulirnya segala macam ya harus sesuai. Kalau nggak sesuai jangan diterima gitu loh. Ya. Nah, untuk aplikasi yang umum ya kita agak bebas gitu loh. Kita bisa pakai, kalau aplikasi umum kan kita juga bisa mengacu pada SNI yang sama 2052, kita bisa mengacu pada 420A ya spesifikasinya. Jadi bukan yang B tapi yang A. Ya. Ya itu agak lebih longgar sedikit lah terkait dengan sifat mekanisnya dan lain sebagainya gitu loh. Untuk aplikasi yang non seismik. Kira-kira begitu? Ya memang kalau bicara tadi ya cap SNI segala macam ini kan orang-orang bisa saja ya bikin cap yang sebenarnya tidak comply ya pada hakikatnya ya, tapi ya ya nggak tahu bagaimana caranya ya tetap ada ya, seakan-akan itu resmi SNI gitu. Oke, next. Baik, Prof. Terima kasih banyak jawabannya. Karena keterbatasan waktu, mungkin kami sudahi saja sesi narasumber ketiga. Tepuk tangan untuk Profesor Suwandi. Terima kasih banyak ilmunya, Prof. Kemudian ya, sama-sama. Selesai sudah dengan narasumber kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, baik peserta yang tatap muka maupun peserta yang bergabung di Zoom meeting. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah Bapak Ibu, selesai sudah sesi materi yang terakhir sudah kita lalui bersama. Alhamdulillah selesai sudah rangkaian acara pada hari ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak atas atensi, kehadiran dan mengikuti sampai acara berakhir. Untuk sertifikat nanti akan dibagikan di link yang sesuai tertera pada undangan.
nanti diinfokan by chat juga. Nggih. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di acara seminar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.